Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya di sini Rohmat Ari Wibowo, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Bukuran 1, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Pada kesempatan kali ini, saya didampingi oleh Bapak Suparji. Beliau sebagai Kepala SD Negeri Bukuran 1. Kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual yang berjudul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Suparji. Selamat pagi Pak Rohmat. Ipun kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, luar biasa. Pak Suparji, kali ini saya ditugasi dari program guru penggerak, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak seputar dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Siap Pak Rohmat untuk menjawab. Siap, terima kasih Pak Suparji sudah melonggarkan waktunya membersamai kami, supaya nanti harapannya ke depan kami juga bertambah ilmu, bertambah pengalaman yang saya dapat dari Bapak Suparji. Ya, silakan Pak Rohmat. Ya. Yang pertama Pak Suparji, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Ya, kasus-kasus dilema etika itu merupakan suatu dua pilihan yang sama-sama tidak ideal, dua pilihan yang sama-sama tidak mengenakan, tapi sulit untuk diputuskan, Pak Rohmat. Iya. Yang saya lakukan adalah mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi, mendengar berita ataupun kabar dari pihak-pihak yang terkait, dan juga saya akan mengecek terkait dengan kebenaran kasus yang terjadi tersebut. Yang intinya, jika suatu itu salah, maka saya akan melakukan cross check terlebih dahulu dan melakukan tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan musyawarahkan terlebih dahulu. Iya. Jadi Pak Suparji tadi di dalam dilema itu tadi, dilema etika itu kan dari benar ketemu benar ya Pak ya. Kalau bujukan moral itu yang benar dan ketemu dengan yang salah. Nah tadi saya mendengar Pak Suparji ketika ada dilema atau bujukan moral itu Pak Suparji mendengarkan terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi tidak langsung dieksekusi, tidak, lalu Pak Suparji tadi meng-cross-check dulu. Setelah meng-cross-check bermusyawarah dengan rekan-rekan seperti itu. Lalu Pak Suparji, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ya, untuk pengambilan keputusan di sekolah yang akan saya lakukan, yang pertama adalah kita rapat ataupun berdiskusi dengan Bapak Ibu Guru sebagai warga sekolah. Kita mintakan masukan-masukan dari beliau terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah. Jadi melakukan diskusi bersama guru-guru yang ada, warga sekolah gitu ya Pak? Iya. Oke. Lalu bagaimana Bapak langkah-langkah atau prosedur
seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, Bapak? Ya, langkah-langkah ataupun prosedur yang pertama yaitu ngecek dahulu permasalahan, terus menentukan pihak mana yang saja yang terkait dengan masalah tersebut. Yang kedua, mendiskusikan dengan Bapak Ibu guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum, kemudian membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya selaku pribadi, maka akan saya putuskan sendiri dengan mempertimbangkan aturan ataupun regulasi yang berlaku. Iya, jadi yang pertama ngecek, lalu mendiskusikan, dan yang terakhir mengambil keputusan dengan melihat konsekuensinya baik atau buruknya ya Pak. Iya. Lalu Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan-keputusan kasus dilema etika Bapak? Iya, hal-hal yang selama ini saya anggap efektif yaitu kita berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait, mungkin dengan Bapak Ibu guru, mungkin dengan komite sekolah, mungkin dengan wali murid. Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut kita bicarakan dari hati ke hati untuk memudahkan kita di dalam mengambil suatu keputusan. Ya, jadi dalam mengambil tadi berdiskusi dari hati ke hati seorang itu ya. Jadi ya, kita juga harus mengambil emosionalnya juga ya, ketika ada permasalahan tadi, sehingga nantinya di dalam kita mengambil emosionalnya tadi dapat mempermudah atau memperlancar permasalahan yang ada sehingga nanti selesai dengan baik, seperti itu ya Pak. Iya. Lalu Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Ya, hal-hal yang merupakan tantangan bagi saya ketika saya harus memutuskan suatu persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan pada pihak-pihak tertentu. Di situ saya terkadang merasa sangat sulit untuk mengambil keputusan. Jadi kalau ada apa yang menyangkut dengan perasaan, kalau nanti seperti ini nanti kasihan orangnya, terus kalau seperti ini nah nanti gimana. Nah, itu memang menjadi dilema tantangan kita ketika mengambil keputusan ya, seperti itu. Lalu Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal Bapak tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terkait dengan tata kelola atau jadwal di dalam kita itu menyelesaikan suatu kasus, itu tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh dari kasus tersebut terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak yang lain yang terlibat, maka saya akan mengalokasikan waktu secara khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi melihat seberapa besarnya pengaruhnya terhadap instansi gitu Bapak. Jadi ketika itu memang besar pengaruhnya, itu segera diatasi ya, diselesaikan. Jadi diselesaikan. Jadi melihat berapa mendesaknya kasus itu tadi, kasus dilema etika tadi. Lalu Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, tentunya seseorang ataupun pihak-pihak yang selama ini bisa mempermudah saya di dalam pengambilan keputusan. Tentunya saya tidak bekerja sendiri di sekolah ini, merupakan suatu teamwork. Sehingga saya lebih melibatkan Dewan Guru atau Bapak Ibu Guru. Jika
memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sekolah. Ya, jadi kalau kita mengambil keputusan tidak langsung sendiri ya Bapak. Jadi Ya. kita harus melihat dulu, berdiskusi dengan guru-guru yang lain, itu merupakan faktor yang mempermudah. Mungkin dari guru juga memberikan apa? Ya. Masukan-masukan ya Bapak. Dia memberikan masukan, memberikan solusi itu sebagai pertimbangan saya di dalam memutuskan suatu keputusan. Oh begitu. Jadi Dewan Guru merupakan faktor yang dapat mempermudah dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi dari awal sampai akhir ini, pembelajaran apa sih Bapak yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di 5 etika Bapak? Ya, pembelajaran yang bisa saya petik bahwa semua permasalahan, semua persoalan itu bisa dicari jalan keluarnya. Jika kita diskusikan bersama dengan Bapak Ibu Guru, mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruknya, di mana dampak buruk yang paling minimal yang harus kita hindari ya untuk yang dampak buruknya ini. Terima kasih Bapak, tadi sudah berbagi pengalaman banyak sekali. Bapak Suparji memang luar biasa dalam mengambil keputusan. Saya banyak belajar dari Bapak Suparji berkaitan bagaimana cara mengambil keputusan yang berbasis dengan nilai kebajikan seorang pemimpin. Jadi Pak Suparji tadi kalau saya ringkas tadi mendengarkan terlebih dahulu, lalu meng-cross check mana yang benar, mana yang salah, lalu bermusyawarah. Ada guru-guru, rekan guru atau dewan guru yang menjadi faktor mempermudah Bapak atau memberikan pertimbangan Bapak yang kemudian akan menjadi sebuah keputusan bersama. Lalu Bapak juga sudah menegaskan ternyata itu setiap masalah itu bisa dipecahkan gitu Pak. Jadi kita harus mengacu aturan dan melihat seberapa dampak baik dan buruknya. Kalau bisa sedikit dampak buruknya, kalau bisa tidak ada, seperti itu ya Bapak. Ya. Ya. Bapak Suparji, terima kasih atas waktunya. Ngapunten ini saya repotkan waktunya. Semoga nanti apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi pengalaman buat saya Bapak. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi Pak Rohmat. Matur sembah nuwun. Itu tadi wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bukuran 1, Bapak Suparji. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya di sini berada di Bukuran 2, SD Negeri Bukuran 2, ditemani oleh Ibu. Ya, perkenalkan, nama saya Vika Sati Pratiwi. Selain saya guru di sini, saya merangkap sebagai kepala sekolah juga. Alhamdulillah beliau adalah kepala sekolah di SD Negeri Bukuran 2 ini. Betul nggih? Betul. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, semangat sekali. Ya. Terutama bertemu dengan calon guru penggerak. Alhamdulillah. Ya Bu Vika, terima kasih. Hari ini saya di sini mengganggu buatan? Tidak ya? Ya, kita sharing ilmu. Oke, siap. Di sini saya CGP 11 Bu. Ya. Ada tugas dari program guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual. Di mana saya di sini untuk mewawancarai kepala sekolah. Jadi nanti saya akan mewawancarai Ibu berdasarkan modul 3.1, yaitu tentang mengambil keputusan berbasis nilai kebajikan seorang pemimpin. Seperti itu. Nah ini saya mau tanya Bu. Boleh? Ibu Vika ini di sini sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Ya, saya di sini menjadi kepala sekolah kurang lebih hampir 10 bulan karena 10 bulan ya. Betul sekali, saya diangkat bulan Januari melalui jalur guru penggerak juga Bapak. Ya. Semangat Makanya ya Pak. ini saya terinspirasi sama Bu Vika ini.
Ya. Ternyata beliau ini adalah alumni guru penggerak seperti itu, menjadi pionir pemimpin di Kecamatan Kalijambe ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Vika. Di sini saya mau wawancara nggih. Ya, Jadi ada beberapa hal yang saya tanyakan berkaitan dengan cara mengambil keputusan yang dilakukan oleh Ibu Vika. Yang pertama Bu, saya mau tanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya, dari mengidentifikasi masalah itu yang pertama adalah dari misalkan ada masalah ya Bapak ya, itu saya terutama saya itu sesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi saya identifikasi apakah itu sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang saya atau sekolah kami anggap itu memang baik seperti itu. Kemudian dari itu juga kami mengidentifikasi tentang apakah masalah ini apabila itu memang termasuk dilema etika ya, itu biasanya ada benar atau benar bahkan atau memang itu benar tapi salah atau memang ini salah semuanya seperti itu. Jadi mungkin kalau di sekolah kami lebih banyak itu dilema etika. Dilema etika berarti benar dengan benar ya? Iya, lebih banyak benar melawan benar. Benar melawan benar. Oke. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SD Negeri Bukuran 2 ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, sama-sama benar, terus sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana? Ya, kalau itu Bapak. Jadi karena saya ini alumni dari guru penggerak ya. Nah, itu yang sebelumnya saya dapatkan itu ada paradigma baru pendidikan Indonesia. Di situ kita mengambil keputusan itu ada beberapa tahap, ada langkah. Bagaimana itu masalah ini, bagaimana prinsip yang kami ambil. Nah, itu ada 3 prinsip. Kemudian paradigmanya tadi Bapak yang ketika Bapak bertanya benar dan benar. Nah, seperti itu. Tidak hanya berhenti di situ, tapi kita juga ada pengujian seperti 9 langkah pengambilan keputusan. Apalagi kadang ini kan pengambilan keputusan tidak hanya saya sebagai pemimpin, tapi saya juga berkolaborasi dengan para guru. Biasanya ada trilema Bapak, ada solusi trilema seperti itu. Nah, ketika sudah ada solusi atau keputusan itu, kami juga merefleksikan bagaimana dampaknya untuk mengatasi solusi permasalahan tersebut. Gitu. Jadi melalui beberapa tahap. Iya, jadi memang ilmu yang dari guru penggerak itu sangat bermanfaat sekali ya. Betul sekali, terutama luar biasa. memang betul sekali Bu. Dalam menggunakan 9 langkah dan 3 prinsip itu nanti harapannya memang betul kita bisa mengurangi dampak-dampak negatif. Jadi diminimalisir sebaik mungkin seperti itu. Jadi benar sekali yang disampaikan Bu Vika tadi. Lalu ini Bu Vika, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Prosedur atau caranya? Ya, pertama itu tadi Bapak, ketika kami adalah sebuah lembaga, kami memiliki nilai-nilai kebajikan, terutama kita kan bidang pendidikan seperti itu kan. Apalagi untuk membuat program ataupun mengatasi masalah, kita itu jangan kayak teacher centered, tapi student centered. Kita berpihak pada murid, begitu. Tidak lupa kami juga berprinsip, ada kan prinsip pengambilan keputusan itu seperti satu, tentang sebuah kebijakan, tentang aturan ya. Kita ketika mengambil keputusan juga pasti berdasarkan aturan pemerintah. Kemudian yang kedua itu tentang kebenaran ya. Yang ketiga hasil akhir, kebenaran hasil akhirnya itu seperti apa? Apakah berkelanjutan seperti itu? Jadi keputusannya tidak hanya bermanfaat untuk sekarang, tapi berkelanjutan juga bisa. Yang terakhir itu adalah yang paling penting ini Bapak, adalah prinsip rasa peduli. Karena kita sebagai manusia kan makhluk sosial, jadi kita memunculkan empati. Ini kan kolaborasi juga, sehingga harus ada yang namanya rasa peduli sebagai manusia lah. Jadi tidak merugikan. Cara atau prosedurnya tadi tentunya lebih ke berpihak kepada murid ya. Jadi kita lihat, oh ini nanti kebijakannya baik nggak buat murid.
atau bahkan berkurang. Tapi alangkah lebih baiknya jika ketika mengambil suatu keputusan itu nanti ke student center tadi ya. Student center itu. Jadi juga melihat jangka pendek dan jangka panjangnya nanti seperti apa. Seperti itu. Lalu Bu Vika, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kalau itu benar, kalau saya melihatnya dari paradigma benar versus benar itu Pak. Benar melawan benar. Ketika kita mau mengambil keputusan benar, walaupun itu termasuk dilema etika, tapi ini gimana ya? Apa kasihan anaknya? Tapi itu benar. Jadi itu yang menjadi benar-benar kita harus mengambil keputusan, jangan sampai merugikan lah gitu, ya kan? Iya. Jadi melihat lebih ke paradigma itu Pak, benar versus benar. Itu terus ke yang rasa kasihan tadi. Iya, rasa peduli, apalagi kan kalau sekolah itu kan keberagamannya banyak. Nah tadi kan nilai-nilai kebajikan yang kita pegang juga kan berpihak pada murid, sedangkan murid itu siswa, anak itu adalah individu yang unik. Iya, nah, pasti beragam berbeda-beda ya setiap. Kalau yang si A itu benar, nah itulah konsep adil ya Pak. Adil itu kan tidak sama rata, tapi adil itu sesuai porsinya itu. Betul sekali Bu. Benar sekali. Lalu Bu Vika, ini hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika yang pernah Ibu temui? Tantangannya apa? Tantangannya adalah ini, komitmen dan konsistensi. Komitmen. Ya. Ketika kita mengambil misalkan kita ada dilema etika, kemudian kita ada solusi. Solusi itu kan tidak hanya satu kali tindakan ya Pak ya, harus diulang-ulang. Nah itu agar menjadi habit yang bagus, dan kita komitmen itu kan termasuk nilai kebajikan juga, ya kan? Nah, komitmen saja tidak cukup, tapi kita harus ada konsistensi. Nah, konsistensi itu melibatkan kolaborasi. Nah, itu yang menjadi tantangan gitu. Jadi tantangannya harus menjaga komitmen. Iya, komitmen dan konsistensi, kolaborasi. 3K. Nah, 3K. Nah, ini tadi yang berkaitan kolaborasi nih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Bu Vika ini dalam mengambil keputusan? Yang tadinya kan di sebelumnya kan Ibu Vika tadi menjelaskan harus ada kolaborasi nih supaya nanti di dalam pengambilan itu bisa lebih baik, lebih tepat seperti itu. Itu ada faktor seseorang tidak? Siapa saja? Sebenarnya tidak hanya faktor seseorang Pak. Jadi kalau kita bisa memetakan itu ada aset ya, ada aset manusia, ada aset modal, ada aset politik, sarpras, semua itu kan ya sebenarnya kita pendekatannya ini ya Pak ya, pendekatnya berbasis aset tadi. Jadi tidak hanya siapa itu kan kalau misalnya di sekolah kan melibatkan hanya guru atau tenaga pendidik. Nah ini kami juga melibatkan peran-peran seperti mangku kebijakan. Misalkan jadi kita bergeraknya tidak hanya ke atas, tapi kita juga ke sampingnya itu orang tua, komite, pemerintah daerah seperti itu. Jadi siapa itu banyak Pak. Banyak ya. Jadi tidak hanya ke atas saja tapi ke samping juga. Apalagi kita lingkungan pendidikan, otomatis kita juga tujuan pendidikan adalah mengembalikan anak ke masyarakat, sehingga kita juga perlu kolaborasi dengan masyarakat. Itu yang menjadi ini. Ya, jadi ya benar yang dikatakan ya. Jadi dapat saya simpulkan kita harus berkolaborasi dengan semua elemen yang berkaitan dengan sekolah tentunya. Tidak hanya rekan sejawat, guru, bahkan pemerintah desa dan masyarakat wali murid juga perlu dilibatkan ya di dalam mengambil keputusan. Itu nanti mungkin bisa dijadikan pertimbangan di dalam panjenengan mengambil keputusan. Betul sekali. Kalau misalnya ada kasus kayak gitu kan, kasus itu ternyata dilema etikanya yang terjadi adalah faktor eksternal misalkan. Nah itu kan otomatis kita akan melibatkan orang tua apabila kejadian, karena kita kan pendidikan kan pusat pendidikan ya Pak ya. Selain sekolah ada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Nah itu kita wajib kerjasama kayak gitu. Betul sekali. Nah ini Bu Vika, dari semua tadi yang kita obrolin,
yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Vika petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, jadi menurut saya untuk pengambilan keputusan ketika kita menghadapi dilema etika itu tidak langsung memberikan solusi, tapi kita harus ada pengujian, ada beberapa hal yang kita pertimbangkan. Seperti yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan yang sebagai dasar kita pengambilan keputusan, kemudian prinsip kita mengambil keputusan ini atas dasar apa. Nah, ini ada 3 prinsip, kemudian paradigma tadi yang membuat kita tertantang ya mengambil keputusan itu karena lawannya itu kan ada benar lawan benar. Kemudian ada pengujian juga apakah solusi itu baik atau tidak, ada 9 langkah ya. Kemudian ada refleksinya, dan tadi tantangannya ada selama pengambilan keputusan tidak hanya saya sendiri sebagai pemimpin, tapi saya juga harus berkolaborasi selain pada guru, tapi harus dengan pemangku kepentingan lain seperti orang tua, masyarakat, bahkan atasan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Vika. Obrolan hari ini sangat bermanfaat sekali. Pengalaman Bu Vika luar biasa walaupun baru 10 bulan ya. Iya, 10 Tapi bulan. ternyata banyak sekali pengalaman yang saya dapat. Saya banyak berterima kasih. Tadi sudah disampaikan Bu Vika. Jadi kalau mengambil keputusan memang kita harus menguji dulu. Jadi tidak ketika ada permasalahan langsung diberikan solusi secepatnya itu. Tidak, tapi diuji dulu, lalu ada dicari dulu nilai kebajikannya, ada 3 prinsip 9 langkah tadi harus diperhatikan betul, lalu harus yang paling terpenting ada kolaborasi antar elemen yang ada di sekolah tadi berupa pemangku adat, wali murid, bahkan guru juga semuanya yang berkaitan dengan sekolah kita libatkan untuk berkolaborasi. Oh iya sekali Pak. Bahkan siswa sendiri Pak. Jadi siswa sendiri itu kita juga harus kolaborasi. Oh betul. Ya kan? Seperti itu. Karena juga siswa sendiri tadi kita kan berpihak pada siswa. Iya, keberpihakan tetap kepada siswa. Karena memang kurikulum Merdeka ini berpusat kepada siswa ya tadi. Siswa, dan kita menuntun ya sekarang, bukan menuntut. Nah, seperti itu Bu. Kita menuntun bukan menuntut. Iya. Terima kasih Bu Vika sudah memberikan pengalaman yang luar biasa, sudah direpoti waktunya. Besar harapan saya bisa mengambil pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu berikan tadi, yang disampaikan bisa jadi pembelajaran buat saya. Terima kasih atas waktunya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan bosan-bosan ya. Tentu tidak, karena kita bisa saling berkolaborasi. berkolaborasi. Ya. Oke, terima kasih. Hari ini kami sudah melakukan demonstrasi kontekstual tentang mengambil keputusan berbasis nilai kebajikan seorang pemimpin. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.